Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ayu Azhara dengan NIM B12 2025 05 100. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS pengantar teknologi informasi yang data yang akan saya olah adalah data Lazada. Kemudian judul analisis yang saya buat adalah analisis pengaruh Litecoin terhadap rating produk menggunakan regresi linear. Sebelumnya, pertama-tama mari kita buka Excel yang telah disediakan oleh Pak Oki. Nah, ini adalah data yang belum diolah. Kemudian saya ingin sort dulu, akan saya filter. Saya menggunakan data dari September tahun 2019, 2017, 2018, dan 2019. Sudah, kemudian sudah saya filter. Jadi ini adalah hasil yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian mari kita langsung saja pergi ke IBM SPSS. Kemudian mari kita isi data kosong ini dengan data yang sudah kita buat di Excel. Kemudian mari kita pilih yang ke sheet 2 yaitu PTI yang sudah saya filter tadi. Kemudian kita klik OK. Ini adalah yang sudah kita bersihkan tadi. Kemudian kita ke file view. Kita isi label di sini dengan kategori. Kemudian bawahnya adalah rating, Litecoin, upvotes, dan yang terakhir adalah relevant score. Kemudian diganti tipenya, ini sudah benar ya teman-teman. Yang di atas, paling atas sendiri adalah string, kemudian bawahnya sampai bawah numeric. Kemudian di sini mari kita ganti dengan X1, dan saya memilih rating sebagai dependent atau Y. X2, X3, dan X4. Kemudian kita copy desimalnya banyak sekali ya. Saya akan ubahnya menjadi 2 decimal saja. Nah, sudah menjadi 2 ya. Kemudian kita ke variable view. Untuk di sini kita ganti dengan scale. Kenapa harus data kita bersihkan? Karena data perlu dibersihkan karena pada tahap awal masih terdapat kesalahan tipe, data, dan skala pengukuran, di mana beberapa variabel yang seharusnya berupa data numerik masih
belum sesuai. Jika data tidak dibersihkan, maka proses analisis statistik seperti regresi linear bisa menghasilkan hasil yang kurang akurat atau bahkan tidak bisa dilakukan. Dengan membersihkan data dan menyesuaikan tipe serta skala variabel, analisis menjadi lebih valid dan hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi data yang sebenarnya. Kemudian mari kita cek missing errornya, pergi ke analyze, deskripsi statistik, kita pilih yang frekuensi, kemudian kita pilih semua, pindah ke sini, kita pencet statistik, kita pencet yang mean, median, dan sum. Kemudian kita klik continue dan kita oke. Nah, di sini tidak ada missing ya, teman-teman. Kemudian ini kategori, rating, upvotes, relevant score. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit penjelasan terkait dataset yang saya olah. Dataset yang digunakan dalam analisis ini merupakan dataset review produk Lazada yang berisi data ulasan pelanggan terhadap berbagai kategori produk seperti hard disk, eksternal, laptop, smart TV, flash drive, dan televisi digital. Setiap data merepresentasikan satu ulasan pelanggan yang dikelilingi dengan informasi rating, jumlah like pada ulasan, serta beberapa atribut pendukung lainnya. Rating yang diberikan berada pada skala 1-5 yang mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang dibeli. Berdasarkan hasil eksplorasi data, sebagian besar ulasan memiliki rating yang relatif tinggi, khususnya pada nilai 4 dan 5, sehingga distribusi data cenderung tidak merata. Sementara itu, nilai like-on pada ulasan cenderung rendah, bahkan banyak ulasan yang tidak mendapatkan like sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua ulasan mendapat perhatian dari pengguna lain. Meskipun begitu, variasi nilai like-on yang terbatas tetap dapat digunakan untuk melihat pola hubungan antara respon pengguna terhadap ulasan dan rating yang diberikan. Kemudian, mari kita mencari koefisien signifikannya. Kita kembali ke analyze, kemudian regresi, kita pilih yang linear. Di sini saya akan menggunakan dependent sebagai rating dan like-on sebagai independent. Kemudian kita statistikan, pencet yang ini, continue, dan unstandarized. Kita klik OK. Pada hasil regresi ini, nilai signifikan konstanta sebesar 0,00 yang berarti nilainya sangat kecil atau di bawah 0,001, sehingga konstanta dapat dikatakan signifikan. Artinya, ketika like-on bernilai 0, rating yang diprediksi tetap valid secara statistik. Sementara itu, nilai signifikan like-on sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa like-on memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rating. Dengan demikian, konstanta maupun variabel like-on sama-sama signifikan, dan model regresi yang digunakan sudah layak untuk menjelaskan hubungan antara like-on dan rating. Kemudian kita back dan kita kembali ke kita akan membuat grafik. Kita klik kemudian kita pencet line, dan di
sini kategori kita malam X dan hasil tadi masukkan menggunakan dan kita masukkan. Kita klik OK. Timbul pada grafik yang akan kita buat. Kita klik. Kemudian akan saya beri judul analisis pengaruh Lycon terhadap rating produk menggunakan kemudian jika sudah kita klik OK. Nah, ini adalah grafik yang telah kita buat ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang maksud dari grafik ini. Pada kategori beli harddisk eksternal, terlihat bahwa rating aktual berada di atas nilai prediksi yang menunjukkan bahwa meskipun Lycon tidak terlalu tinggi, kepuasan pengguna terhadap produk tetap baik. Selanjutnya, pada kategori beli laptop, rating aktual menjadi yang paling tinggi dibandingkan kategori lain. Namun, nilai prediksi justru lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa ulasan dengan rating tinggi tidak selalu mendapatkan banyak like dari pengguna lain. Pada kategori beli Smart TV, nilai rating aktual dan prediksi terlihat cukup berdekatan sehingga menunjukkan bahwa Lycon cukup mampu mempresentasikan rating pada kategori ini. Sementara itu, pada kategori jual flash drive, baik rating aktual maupun nilai prediksi berada pada titik yang relatif rendah dibandingkan kategori lain, yang menandakan adanya kecenderungan penilaian yang kurang optimal dan Lycon yang berhubungan dengan kondisi tersebut. Dan yang terakhir, pada kategori shop televisi digital, nilai prediksi sedikit lebih tinggi dari rating aktual, yang menunjukkan bahwa meskipun Lycon meningkat, rating produk tidak selalu ikut meningkat secara signifikan. Nah, sekian proses-proses dari menuju cleaning data, kemudian analyze missing error, mencari signifikan, dan membuat grafik. Tujuan analisis saya ini sebenarnya apa sih? Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah Lycon pada ulasan produk berpengaruh terhadap rating produk di dalam platform Lazada. Analisis ini dilakukan menggunakan regresi linear untuk melihat arah dari signifikasi pengaruh Lycon terhadap rating, serta untuk memahami pola hubungan antara respon pengguna terhadap ulasan dengan tingkat kepuasan yang ditunjukkan melalui rating. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil regresi linear, diperoleh nilai signifikan Lycon sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Lycon berpengaruh signifikan terhadap rating produk. Koefisien regresi bernilai minus 0,501 menunjukkan bahwa hubungan antara Lycon dan rating bersifat negatif, di mana semakin tinggi Lycon pada suatu ulasan, maka rating produk cenderung semakin menurun. Hal ini diperkuat oleh grafik yang menunjukkan bahwa nilai rating diprediksi mengikuti pola rating aktual, meskipun dengan perbedaan pada beberapa kategori produk. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat menjelaskan adanya hubungan antara Lycon dan rating berdasarkan data yang dianalisis. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya saya dalam presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.